Saatnya kami menginspirasi pagi hari Anda dalam perbincangan Smart Motivation. Nah, saudara, banyak orang di dunia yang sebenarnya ingin mengubah kebiasaan lamanya yang mungkin kurang baik untuk hal yang lebih baik. Namun banyak hal juga yang kemudian membuat niat ini hanya menjadi wacana terkadang. Lalu bagaimana kita dapat benar-benar mengubah kebiasaan lama dan memulai kebiasaan baru yang bertahan lama? Langsung saja kita ulas bersama motivator teosentris dan kepemimpinan Eloy Zaluku. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Pak Eloy, bicara soal kebiasaan. Mengubah perilaku ini bukan hal yang mudah. Ya. Tapi kenapa ini penting untuk dilakukan? Jadi pertama kita mau sampaikan dulu kepada para pemirsa bahwa kehebatan itu bukan karena sebuah tindakan. Tapi karena tindakan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kan ada orang yang mengatakan begini, bisa karena biasa. Bahkan di Capstone itu kita membantu perusahaan-perusahaan untuk membangun sebuah budaya organisasi. Dan kita selalu mengatakan budaya itu dimulai dari kadang-kadang paksa dulu nih. Paksa lama-lama jadi bisa lama-lama jadi biasa, kebiasaan menjadi sebuah budaya. Nah, itu kenapa kita perlu membahas ini, karena apapun yang kita lakukan dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik atau ternyata buruk, itu ternyata adalah karena kebiasaan. Jadi kita mau membicarakan kebiasaan ini, bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Seperti itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mulai melangkah nih untuk keluar dari kebiasaan lama dan kemudian memulai kebiasaan baru. Kita belum ngomong konsistensinya nih, tapi memulai dulu langkahnya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bahwa kita mesti yakin dulu ya bahwa kebiasaan itu bisa dilatih dan dimulai dari hal-hal kecil. Ada 3 R yang harus kita ingat. Ini menurut Charles Duhigg dan beberapa peneliti-peneliti dalam bagian psychology of habit. Yang pertama itu adalah namanya reminder atau mereka sebut juga sebagai cue atau triggers. Yang kedua adalah disebut sebagai rutin dan yang ketiga adalah disebut sebagai reward. Jadi seringkali waktu kita mengatakan aku mau mengubah kebiasaan, kita lupa bahwa ada teorinya dan kalau kita memahami ini akan lebih mudah. Saya jelaskan dengan contoh ya. Let's say yang namanya reminder tadi itu selalu hal-hal yang umum dan sering terjadi dalam hidup kita. Contoh, kalau alarm bunyi itu bisa dijadikan sebagai reminder. Kalau ada di antara pemirsa yang kalau tidur harus matiin semua lampu, matiin lampu itu adalah reminder. Gosok gigi pagi hari itu adalah reminder. Pakai sepatu sebelum ke kantor itu adalah reminder. Jadi cari reminder-reminder yang sering kita lakukan setiap hari. Atau cari hal-hal yang rutin terjadi pada kita. Contoh, waktu kita lagi di jalan raya, kita nyetir, lampu merah itu bisa menjadi reminder. Lampu hijau itu bisa menjadi reminder. Itu yang, atau SMS masuk, WhatsApp masuk, itu adalah reminder. Nah, semua reminder ini kemudian kita pikirkan apa yang menjadi rutinitas baru untuk kita lakukan. Contoh, ada satu peneliti, dia melakukannya setiap kali pagi hari bangun, dia terbiasa ke kamar kecil untuk buang air kecil. Buat dia itu reminder untuk push up 1 kali. Di awalnya hanya push up 1 kali, nggak boleh lebih. Karena kadang-kadang kita itu ingin perubahan besar. Malah sehari 2 hari kecapean, berhenti. Jadi tiny habits itulah yang dilakukan. Jadi dia pertama mulai 1 kali dulu. Kemudian hari kedua 2 kali. Nah, ternyata fisik tubuh kita ini setelah mulai bergerak malah ingin gerakan yang berikutnya. Dalam 3 bulan itu dia sudah terbiasa. Itu 80 kali push up setiap hari. Itu karena ada rutin yang dijalankan ya? Jadi ada remindernya tadi ke kamar kecil. Jadi cari apa yang menjadi reminder kita. Yang kedua adalah rutinnya apa? Push up dimulai dari tiny habits dulu. Sesuatu yang kecil. Nah, rewardnya kita bisa pikirkan. Misalnya dimulai dari kata-kata dulu ya. Jadi setelah dari kamar kecil, kemudian dia push up sekali, dia bangun, dia katakan awesome. Luar biasa. Nah, ini semuanya ini adalah menjadi sebuah reward yang membuat kita itu menjadi semangat di hari berikutnya untuk melakukannya. Ada juga yang ternyata memberikan hadiah khusus. Entah dia suka es krim, atau dia suka coklat, atau dia suka membeli buku, atau pergi nonton. Rewardnya juga mesti ada. Oleh karena dunia di dalam kehidupan kita, hanya 2 motivasi terbesar. Yaitu adalah avoiding pains, itu kita menghindari kerugian, kesulitan, penderitaan. Atau kita mencari pleasures, itu adalah kebaikan, itu adalah keuntungan. Nah, jadi otak kita ini masih diprogram. Kalau ada reminder,
ada rutin, rewardnya itu jelas, maka membangun habit itu menjadi lebih mudah. Dan tentu dibutuhkan konsistensi ya untuk membangun habit ini. Nah, Oh, tapi iya. sayangnya waktu kita terbatas, Pak Alex. Singkat saja sebagai penutup ini, apa yang harus kita lakukan agar konsisten perubahan ini dapat bertahan lama? Ya, konsistensi itu kan ada juga yang disebut sebagai, kan ini behavioral banget ya perilaku. Jadi motivasi, ada konsisten itu kan motivasinya. Tapi kemudian kita juga harus tahu dong, itu ada ability, kemampuannya. Dan triggers tadi itu juga penting sekali. Bayangkan kalau kita sebagai seorang pimpinan perusahaan, dan kita minta kepada karyawan, ayo dong, termotivasi dong. Pekerjaannya harus dikerjakan dengan baik dong. Pertanyaannya adalah mereka punya ability-nya tidak. Jadi seringkali kita itu berfokus hanya pada motivasi, ability-nya, kompetensinya kita tidak terlalu tingkatkan. Nah, ini penting sekali dua-duanya, dan trigger-trigger tadi. Trigger itu bisa jadi sebuah gambar, sebuah foto. Saya pernah ceritakan sebentar saja ini ya. Jadi di Amerika itu ketika teman-teman anak-anak lagi pergi ke satu tempat, di situ ada apple, ada permen. Lalu dibilang orang tuanya, jangan makan permennya, makan apple-nya saja. Tetapi itu tidak menghasilkan banyak perubahan perilaku. Kecuali ketika di depan rumah-rumah itu ditaruh gambar Batman lagi memakan apple. Itu trigger tuh. Itu membuat orang akhirnya lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh idolanya. Jadi hal-hal seperti itu juga merekayasa lingkungan, khususnya melalui visualisasi, itu penting sekali. Penting ya, jadi kita juga bisa merubah kebiasaan lama ini dengan melakukan motivasi tadi ya, ability-nya harus diperhatikan dan juga trigger-triggernya. Terima kasih Pak Elon sudah bergabung sama Indonesia Pagi. Singkat tapi nanti bisa lebih lengkap, 1 jam bisa didengarkan di Smart FM. Yes, kita akan bicarakan lebih detail hal-hal seperti ini di radio Smart FM. Itu setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, live di 21 kota. Jadi pemirsa pendengar bisa ikut, bahkan bisa telepon, bisa mengirimkan WA komentar-komentar untuk interaksinya. Terima kasih Pak Elon. Terima kasih. Sampai jumpa di pekan yang akan datang lagi di Smart Motivation. Nah, saudara, kami akan jeda dulu di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami.